Oke, sekarang aspek ketiga dari 7 aspek penting dalam kehidupan. Oke, yang ketiga itu apa? Banyak mungkin yang menyangka aspek yang ketiga itu adalah makanannya, tapi bukan makanan, tapi tidur. Tidur ini sangat penting bagi manusia. Bahkan kalau aspek tidur ini diambil dari manusia, dia lebih cepat mati daripada makanannya yang diambil dari dia. Nah, kita dalam kehidupan ini ada beberapa kondisi ya, atau eksistensi kita, atau keadaan kita dalam hidup ini. Satu, kita ada dalam kehidupan atau kondisi terjaga, keadaan terjaga. Kedua itu kita ada dalam kondisi mimpi. Kemudian kondisi tidur. Nah, sebenarnya ada lebih sih sebenarnya. Tetapi kalau dalam istilah sastra itu disebutkan kita ada dalam panca pada gitu sebenarnya, atau 5 eksistensi. Nah, tetapi kita bahas 3 saja, tripada saja ya. Dalam kondisi terjaga, kondisi bermimpi, dan kondisi tidur. Ini saja sudah sangat baik pemahaman. Dapatkan dulu pemahaman ini. Dari 3 kondisi ini, kalau dalam kondisi atau sistem tubuh kita dalam keadaan sehat, berfungsi dengan baik ya, kita akan mengalaminya seimbang dalam ketiga tingkatan ini. Seperti itu. Atau dalam 3 kondisi ini akan seimbang. Kondisi kehidupan terjaga atau kehidupan sadar itu mungkin yang paling dominan biasanya. Ketika kita memasuki kondisi alfa maupun theta, kondisi frekuensi pikiran atau frekuensi otak ya, maka di sana kita akan mengalami rapid eye movement atau mata kita bergerak lebih cepat. Nah, di sini dalam keadaan bermimpi kita sebenarnya. Salah satu contoh saja ini ya. Ini yang memiliki pada saat dalam kondisi ini kita benar-benar terhubung dengan tubuh astral atau tubuh emosional kita. Ya, mungkin beberapa dari Anda jarang bermimpi ya. Ada mungkin yang jarang bermimpi, atau ada yang mungkin sangat sering bermimpi. Atau bahkan ada yang bermimpinya panjang seperti nonton film gitu. Nah, kemudian setelah mimpi panjang baru bangun rasa capek, bahkan padahal sudah tidur 8 jam tapi masih capek. Nah, ini salah satu contoh yang menunjukkan terjadinya ketidakseimbangan pada kondisi tidur. Tuh, ini terjadinya ketidakseimbangan dalam kondisi tidur. Kemudian kondisi ketidakseimbangan ini harus kita perhatikan. Ya, ketidakseimbangan ini harus kita harus melakukan sesuatu pada hal ini. Ya. Gimana cara menyeimbangkan? Tidur nyenyak. Nah, tidur nyenyak ini adalah saat kita tidak memiliki ingatan tentang mimpi. Dan beberapa orang mengatakan bahwa kondisi tidur nyenyak ini sangat dekat dengan kondisi pencerahan. Itu. Jadi ini contoh ya. Kalau saya pernah punya pengalaman ini, saya bercerita sedikit. Saya punya pasien yang datang. Kalau ada pasien yang datang, biasanya saya perhatikan masalah tidurnya ini dulu. Ya, saya nggak peduli dengan keluhan yang lain. Ini pertama dulu. Ini hal pertama yang harus kita perhatikan. Kalau ada masalah tidur, biasanya ini sangat erat hubungannya dengan masalah emosional. Ya, kemudian salah satu hal penting ini bisa jadi masalah besar. Ya, masalah tidur ini bisa jadi masalah besar dalam kehidupan manusia. Dan yang kedua biasanya ada masalah lain. Ada beberapa sih.
Misalnya masalah gigi, itu sakit apapun itu bisa disebabkan oleh gigi. Sakit pinggang pun bisa disebabkan oleh gigi. Nah, bisa menyebabkan ini kalau masalah tidur ya masalah insomnia seperti itu misalnya ya. Masalah insomnia atau orang yang mengalami gangguan tidur. Misalnya sering terbangun gitu misalnya di malam hari, meskipun hanya untuk buang air kecil, ya kamar mandi sebentar. Ini sudah gangguan-gangguan sebenarnya. Ini selalu menjadi fokus saya terlebih dahulu, karena pada saat seseorang itu tidak tidur dengan nyenyak, maka kemampuan penyembuhan tubuhnya itu tidak maksimal. Kenapa? Karena saat tubuh menyembuhkan dirinya sendiri atau meregenerasi sel itu adalah pada saat tidur. Tubuh fisik kita, tubuh eterik kita itu sedang tidak seimbang. Artinya, kalau ada masalah tidur, tubuh energi dan tubuh fisik ada masalah. Nah, kita punya beberapa lapisan tubuh lah dalam sistem kita. Nanti bisa dibaca di bagian yoga ya, di bagian filsafat yoga. Itu di sana semua peserta Anggit Prana itu dapat juga ini sebagai bonusnya, gratis nanti untuk di materi atau filsafat yoga itu. Itu banyak hal yang dibahas ya, banyak hal secara holistik, secara menyeluruh. Ini yang dibahas dalam yoga itu bukan tentang keyakinan tertentu, enggak. Ini tentang tubuh, tentang keseimbangan tubuh. Sangat universal yang dibahas ya, tetapi karena sudah terlanjur istilahnya dilabeli bahwa itu milik segolongan orang atau segolongan kelompok tertentu ya, maka tapi tidak seperti itu sejatinya. Itu benar-benar universal tentang manusia. Ini sedikit berbeda ya dengan tubuh mental kita ya. Dalam 5 lapisan tubuh itu ada 5 lapisan tubuhnya. Ada tubuh energi, tubuh fisik, tubuh energi, tubuh mental, ya, tubuh astral, ada tubuh spiritual nanti di sana. Nah, ini berhubungan ini. Nah, tubuhnya yang kita bahas di sini ini adalah tentang yang 3 pertama ini, tentang tidur. Ini menghubungkan antara tubuh fisik dengan tubuh mental kita. Di sana ada tubuh energi. Nah, ini tubuh prana. Karena adanya prana yang bergerak. Jadi kita menyebutnya tubuh prana gitu. Pranic body gitu istilah. Prana ini sering disebut dengan life force atau vital force atau chi misalnya atau ki. Nah, macam-macam lah orang menyebutnya. Prana ini pada dasarnya yang menjaga kehidupan itu sendiri. Kalau orang Bali bilang itu urip, ya, bayu. Nah, dan beberapa tradisi ya juga kan ini juga bisa menyebabkan penyakit pada tubuh kalau saat tubuh eterik ini tidak seimbang atau tidak selaras, bisa menimbulkan gejala-gejala tertentu pada tubuh yang mungkin tidak terdeteksi oleh kedokteran secara medis. Nah, untuk penjelasan lebih lengkap tentang lapisan tubuh ini nanti di filsafat yoga aja ya. Nah, saya hanya berfokus pada ini dulu. Saat kita tidur, tubuh fisik dan tubuh eterik ini bekerja sangat erat. Nah, dia di antara itu ada tubuh prana, fisik dan eterik ini. Nah, sistem energi kita masuk ke dalam tubuh eterik. Nah, ini yang menyebabkan tubuh kita meregenerasi sel. Ini yang menyebabkan penyembuhan jaringan, penyembuhan metabolisme. Kemudian juga memperbaharui sel-sel yang rusak atau yang kemudian akan dikeluarkan terlepas dari tubuh kita. Nah, pada saat tubuh astral kita terlepas, nah ini seperti halnya tubuh mental ya, tubuh astral dan tubuh jiwa ini. Tubuh astral kita ini adalah yang bisa masuk dalam kondisi mimpi. Nah, ini seperti keberadaan astral lah gitu. Jadi seandainya kita tidak memiliki mimpi sama sekali ya seolah-olah kita ya ada kehilangan sesuatu. Ada sesuatu yang hilang dari hidup kita rasanya. Nah, mungkin ada yang mengalami seperti itu. Tapi tidak, saya rasa tidak semua merasakan.
banyak sekali ada orang-orang yang berhasil ya, orang-orang hebat yang membuat keputusan. Sebenarnya itu didasarkan pada mimpi. Ada banyak, Anda bolehlah cari-cari di Google itu. Banyak sekali orang hebat yang keputusannya sebenarnya dari mimpi. Ya. Pada saat kita memahami mimpi kita, itu luar biasa. Ya, ada banyak orang yang ahli dalam hal mimpi, tapi itu kan interpretasi dari psikologi yang sangat mendalam. Namun, tapi ini dari pengalaman pribadi saya, saat saya menuliskan mimpi saya di pagi hari, setelah bangun tidur, kemudian ada sesuatu yang datang. Ada yang sesuatu yang kita ingat mungkin, atau yang mengingatkan kita, tuliskan. Saya ajak Anda, seandainya Anda bermimpi nanti, misalnya nanti malam ya, besok pagi catat. Nanti lihat deh dari buku itu. Kemudian pernapasan yang baik juga akan memberi Anda kehidupan, kondisi kehidupan atau kondisi mimpi yang baik dan tidur yang nyenyak. Nah, ini makanya pentingnya nafas juga. Lagi di sini. Nah, nafas itu terkait dari aspek yang pertama, nafas ini terkait sampai aspek yang terakhir, aspek ketujuh nanti. Ini ada satu lagi ya, latihan yang bagus, efektif. Bukan hanya untuk tidur, tapi efektif untuk penyakit-penyakit fisik juga, penyakit emosional, penyakit mental. Teknik ini saya sebut dengan teknik pembalikan hari, dengan membalik hari gitu istilahnya. Ini latihan ego sebenarnya yang terkait dengan tubuh, spirit kita, kesadaran kita, atau perasaan kita. Nah, ego ini sering dimaknai negatif biasanya, padahal tidak sebenarnya. Tetapi dalam ranah spiritual, ego ini yang menjerat kita. Tapi saya tahu semua kita memiliki ego, dan kita perlu ego ini karena ini yang menggerakkan kita dalam kehidupan. Ini lebih banyak tentang bagaimana sih ego itu bekerja. Nanti kita bahas juga di materi ini. Ya. Apakah ego itu hanya show up atau pamer, atau ini bagian dari kehidupan spiritual kita? Nah, coba ya dengan latihan ini saya banyak sih melihat beberapa hasil yang luar biasa sekali pada orang-orang yang punya masalah fisik, emosional, mental. Ini sederhana sekali, tetapi tidak mudah untuk dilakukan. Ya, perlu kemauan keras, perlu niat, perlu disiplin, ya, tekad. Kalau Anda mau, ini boleh dicoba. Ini salah satu hal penting ya dalam penyembuhan itu adalah realisasi diri ya, konsisten. Ya. Kita harus konsisten. Dalam latihan ini juga kita harus berani, komitmen, konsisten. Nah, nanti kalau sudah kita lakukan yang ketiga-tiganya itu, maka nanti kita akan ada pada kasih sayang, penuh kesadaran, dan lain sebagainya di kemudian hari. Ya. Konsistensi itu sangat penting. Ya, kalau di Bali itu ya kita harus melakukan 42 hari. Ya, tapi latihan Anggit Prana ini saya sampai di 30 hari saja cukup. Kenapa? Karena itu berdasar hasil medis. Ya. Untuk menunjukkan hasil yang sebenarnya, itu latihan itu diperlukan selama minimal adalah, ada yang menyebutkan 20 hari, 30 hari. Kalau di Bali itu 42 hari, kalau istilah Bali orang bilang itu 1 bulan 7 hari. Karena 1 bulannya orang Bali itu, di Bali itu bulan Saka ya, bulan Pawukon itu bulannya 35 hari. Jadi 1 bulan 7 hari itu 42 hari kalau di Bali. Tapi dalam Anggit Prana saya targetkan 30 hari karena itu menengah dan terbukti secara ilmiah itu dapat mengubah kimia tubuh kita. Selama sekian hari berlatih itu kimia tubuh berubah, sama seperti orang jadi tentara gitu misalnya. Maka dia akan dilatih selama 1 bulan penuh itu, untuk merubah kimia tubuhnya. Apapun itu, entah itu Anda secara latihan fisik, latihan pernapasan, latihan kesadaran,
meditasi dan lain sebagainya. Nah, waktu yang kita perlukan itu sedikitnya itu ya 3 minggu paling sedikit itu. Tapi kalau menurut saya yang cari yang baik itu 42 hari berturut-turut tanpa putus. Kalau putus itu diulang dari hari pertama hari. Nah ini praktek sederhana ini juga ya, pembalikan hari ini. Kalau orang Bali bilang ini sebenarnya keramat ini, sakral ini istilahnya, teknik ini. Tidak boleh ada kecurangan ya. Terus karena ini untuk anda sendiri, bukan untuk siapapun. Kalau mau melakukan ini boleh. Ya. Kenapa? Karena kejujuran ini pondasi dasar untuk penyembuhan diri. Ya. Ini, oke, saya jelaskan. Latihannya sangat sederhana. Misalnya di penghujung hari, di malam hari, sebelum Anda mau pergi tidur gitu ya. Sebelum Anda akan tidur, semuanya udah selesai, Anda sudah makan malam, udah gosok gigi, apapun ya. Misalnya persiapan cuci kaki, semua udah selesai itu. Maka apa yang kemudian Anda perlu lakukan itu adalah cari posisi tegak ya. Posisi tegak, punggung tegak gitu ya. Boleh di tempat tidur atau yang dekat tempat tidur lah, di kursi dekat tempat tidur. Ini penting ya untuk dekat tempat tidur. Kenapa? Karena nanti setelah ini langsung tidur, berarti nggak boleh melakukan hal lain ya. Setelah melakukan teknik pembalikan hari ini langsung tidur tanpa melakukan hal lain ya. Ini benar-benar hal yang terakhir Anda lakukan dalam hari itu ya. Penting ya, ini posisinya juga posisi tegak ya, duduk itu boleh. Nah, kenapa duduk tegak? Nah, ada alasan tertentu, karena ini adalah posisi di mana kita memiliki hubungan dengan tubuh ego. Kalau kita dalam kondisi tegak, tubuh kita selaras dengan kosmos ya, antara pusat bumi dengan kosmos ini kita selaras, selaras lah itu. Dalam posisi ini tutup mata dulu. Sekarang bayangkan terbalik, lakukan hal terbalik dalam pikirannya. Semua hal yang baru saja dimulai, misalnya misalnya ini ya, tadi Anda sikat gigi sebelum tidur. Nah, lihat lagi diri Anda sendiri itu kembali ke kamar mandi, sikat gigi. Kemudian sebelum sikat gigi apa? Misalnya Anda baca buku gitu. Setelah sikat gigi itu dibalik lagi Anda membaca buku. Ingat semua yang Anda baca itu. Kalau bisa ingat itu luar biasa. Sebanyak mungkin, sedetail mungkin lakukan apa yang misalnya dibayangkan kembali apa yang Anda baca misalnya di buku itu. Nah, kemudian mundur lagi. Sebelum baca buku itu ngapain gitu. Apa yang Anda lakukan sebelum baca buku? Misalnya minum gitu ya. Minum air gitu, atau teh gitu. Sebelum itu mungkin Anda ngapain? Cuci piring gitu misalnya. Sebelum cuci piring itu ngapain? Anda makan. Sebelum makan Anda ngapain? Anda masak. Sebelum masak itu Anda ngapain? Mungkin beli bahan-bahan yang Anda masak. Terus mundur seperti itu sampai di pagi hari. Pada saat bangun di pagi hari. Nah, metode ini disebut dengan metode pembalikan hari. Ini sangat baik dilakukan oleh siapa saja yang punya masalah tidur, masalah gangguan tidur. Kalau Anda melakukan ini secara konsisten, komitmen selama 42 hari, sesuatu hal ini alami, Anda akan, apa yang akan Anda alami akan terselesaikan sendiri. Masalah-masalah yang Anda sedang hadapi itu kan selesai sendiri. Ya, saya sudah memberikan teknik ini kepada beberapa pasien yang efek luar biasa, efek jauh lebih bagus efek penyembuhan yang saya berikan ketika dia melakukan ini, efek pembalikan hari. Apalagi bisa sampai sebulan itu tadi. Hanya beberapa minggu saja sudah, apalagi penuh bisa dilakukan. Nah, ini istilahnya tambahan ini.
Memang teknik pembalikan hari ini perlu disiplin ya, sangat disiplin. Sama seperti yang langit pelangi. Kedengarannya sih gampang, kayaknya sih gampang. Ya, memang gampang. Tapi yang perlu ditingkatkan itu adalah komitmennya. Ya, mungkin aja dalam diri akan berkata seperti ini. Mungkin tidur aja dah, capek. Nah, karena ini sebelum tidur dilakukan. Nah, makanya ini perlu komitmen. Perlu beberapa, mending saya tidur aja dah daripada ini. Nah, ini tergantung Anda. Kalau Anda mau melakukan, Anda akan mendapat manfaatnya. Ya, pasti dah nanti tubuh atau ego itu akan melawan. Gitu. Nah, ini yang menarik. Ini tentang latihan niat. Ya. Ini sangat penting untuk mencapai apapun dalam hidup kita. Apakah itu kesehatan, apakah itu hubungan yang lebih baik, kedamaian pikiran, kejernihan hati. Nah, ini sangat penting. Ya. Boleh dicoba. Saya rasa untuk tidur itu bisa membantu untuk menyeimbangkan kembali. Untuk aspek tidur saya cukupkan. Kita lanjut lagi ke aspek yang berikutnya.